Jam 1 malam, tawaku pecah saat mendengar suamiku, mertua, dan pelakor itu berbisik ingin membuangku ke jalanan setelah merampas hartaku. Namun, mereka tak sadar aku berdiri tepat di balik pintu, menggenggam rahasia yang akan membuat mereka memohon kematian saat pagi tiba, karena sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, Jakarta tampak seperti hamparan berlian yang tercecer di atas bludru hitam jika dilihat dari lantai 25 penthouse mewah di kawasan Dharma Wangsa. Hujan rintik yang membasahi kaca jendela besar setinggi langit-langit menciptakan efek bias cahaya yang dramatis, memantulkan lampu-lampu kota yang seolah menari di mata Nagita Slavina. Di dalam ruangan, aroma lilin terapi beraroma sandalwood dan white musk memenuhi udara, memberikan kesan ketenangan yang sangat kontras dengan badai yang sebentar lagi akan menghancurkan hidupnya. Nagita, yang akrab disapa Gigi, sedang duduk di meja riasnya yang terbuat dari marmer Carrara Italia yang dingin. Ia memandang pantulan dirinya di cermin, seorang wanita berusia 30-an dengan kulit porselen dan mata yang selalu memancarkan kehangatan. Di mata publik, ia adalah definisi wanita sempurna, cantik, cerdas, pewaris bisnis besar, dan memiliki suami yang sangat memujanya. Namun, malam ini, ada perasaan berat yang menggantung di dadanya, sebuah firasat yang belum sanggup ia terjemahkan menjadi kata-kata. Raffi Ahmad, suaminya, baru saja keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan jubah mandi sutra hitam dengan bordir inisial namanya di dada kiri. Rambutnya yang basah disisir ke belakang dengan jemari tangannya, menampilkan wajah maskulin yang selama 5 tahun ini selalu menjadi pelabuhan ternyaman bagi Nagita. Raffi berjalan mendekat, langkah kakinya tidak terdengar di atas karpet Persia yang tebal. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu Nagita, lalu mulai memijatnya dengan gerakan perlahan namun penuh tekanan. Sayang, wajah kamu kelihatan tegang sekali di cermin. Apa rapat dengan Dewan Komisaris tadi siang benar-benar menguras energi kamu? Suara Raffi terdengar sangat rendah dan merdu, jenis suara yang dulu membuat Nagita jatuh cinta dalam waktu sekejap. Nagita menghela napas panjang, kepalanya sedikit menyandar pada perut Raffi. Hanya masalah produksi di pabrik kosmetik, Raffi. Ada keterlambatan pengiriman bahan baku dari Perancis, dan vendor di sini mulai rewel soal pembayaran. Tapi aku merasa jauh lebih tenang sekarang, karena ada kamu di sini. Raffi tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya justru melirik ke arah sebuah map coklat berlogo firma hukum ternama yang tergeletak di atas meja rias, tepat di samping botol parfum mahal Nagita. Oh, dokumen itu sudah kamu baca sampai habis, kan? Tanya Raffi sambil terus memijat. Aku sudah konsultasi panjang lebar dengan manajer keuangan dan notaris keluarga kita. Katanya, kalau semua aset apartemen ini, ruko di SCBD, dan gudang di Cengkareng disatukan di bawah satu manajemen aset tunggal atas namaku, proses birokrasinya akan jauh lebih ringkas. Kamu tahu sendiri kan, kalau atas namamu, setiap ada audit atau urusan pajak, kamu harus hadir fisik. Aku nggak mau kamu makin stres, Gi. Nagita terdiam. Ia menatap map itu dengan tatapan kosong. Selama ini, ia memang paling anti mengurus urusan administratif yang membosankan. Aku percaya sepenuhnya sama kamu, Raffi. Selama 5 tahun ini kamu sudah bantu aku banyak hal. Aku cuma takut, apa ini nggak terlalu berisiko kalau semuanya cuma atas nama satu orang? Raffi tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat meyakinkan. Ia memutar kursi rias Nagita sehingga kini mereka berhadapan. Raffi berlutut di depan istrinya, menggenggam kedua tangan Nagita dengan erat. Gigi, dengar aku. Ini bukan soal kepemilikan, ini soal efisiensi. Aku ini suamimu. Apapun yang atas namaku, itu juga milikmu. Aku cuma ingin jadi benteng buat kamu. Biar urusan angka-angka membosankan dan orang-orang pajak itu aku yang hadapi. Kamu cukup fokus jadi wanita hebat yang aku cintai. Kamu percayakan sama aku? Nagita menatap mata suaminya. Tidak ada keraguan yang tampak di sana, hanya keyakinan yang luar biasa. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena kelelahan emosional, Nagita meraih pulpen bermata emasnya. Ia membubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000 yang tertempel di beberapa lembar dokumen tersebut.
Ia tidak menyadari bahwa setiap goresan tinta itu adalah awal dari pengusiran dirinya dari rumahnya sendiri. Raffi mengambil dokumen itu dengan gerakan yang hampir terlalu gesit. Terima kasih, sayang. Kamu istri yang paling pengertian. Besok pagi-pagi sekali, Ayu akan bawa ini ke notaris. Sekarang, tidurlah. Aku masih ada sedikit urusan di ruang kerja. Sebentar saja. Nagita mengangguk patuh, tanpa tahu bahwa di balik punggungnya, Raffi menyimpan seringai kemenangan yang mengerikan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden sutra tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di hati Nagita. Saat ia turun ke ruang makan, suasana sudah jauh lebih ramai dari biasanya. Aroma kopi kental dan roti panggang memenuhi ruangan, namun atmosfernya terasa aneh. Di sana, di meja makan jati yang panjang, sudah duduk Ami Kanita, ibu mertua Nagita. Ami selalu tampil sempurna, bahkan di pagi hari. Ia mengenakan kaftan sutra dan perhiasan berlian yang berkilau. Di sampingnya, duduk seorang wanita muda dengan pakaian yang sedikit terlalu ketat untuk suasana kantor. Dia adalah Ayu Ting Ting, asisten pribadi Raffi yang baru bekerja sekitar 2 bulan. Gigi, menantuku yang paling cantik sejagat raya. Ami Kanita langsung berdiri dan menghambur memeluk Nagita. Pelukan itu sangat erat. Namun Nagita merasakan ketegangan di tubuh ibu mertuanya. Mama kangen sekali, makanya semalam Mama mendadak minta Raffi jemput karena Mama ingin menginap di sini beberapa hari. Kamu nggak keberatan kan, sayang, kalau Mama mengganggu waktu privasi kalian sebentar? Tentu tidak, Ma. Apartemen ini kan luas. Mama bisa tinggal di sini kapan saja. Jawab Nagita sembari mencoba tersenyum, meski kepalanya terasa agak pening. Pagi, Bu Nagita. Sapa Ayu Ting Ting dengan suara melengkingnya yang khas. Ia berdiri sebentar, lalu duduk kembali dengan gaya yang sangat santai, hampir menyerupai tuan rumah. Maaf saya datang kepagian, soalnya Pak Raffi bilang ada berkas penting yang harus segera dibawa ke notaris hari ini. Nagita duduk di kursi utama. Ia memperhatikan bagaimana Ayu dan Raffi saling bertukar pandang di atas meja makan. Ada komunikasi tanpa kata yang terjadi di antara mereka. Saat Raffi meminta selai kacang, Ayu memberikannya bahkan sebelum Raffi menyelesaikan kalimatnya. Kecekatan yang tidak lazim bagi seorang asisten baru. Oh iya, Gigi, sapa Ami Kanita sambil mengoles mentega ke rotinya dengan sangat rapi. Mama dengar dari Raffi kalau perusahaan kosmetikmu lagi sibuk-sibuknya ya? Mama pikir, daripada kamu pusing urus rumah, gimana kalau Ayu ini bantu-bantu juga urusan domestik kita? Dia pintar loh. Urusan belanja bulanan dan atur jadwal asisten rumah tangga. Nagita mengernyitkan dahi. Tapi Ma, kan sudah ada Bei Ijah yang urus semuanya. Ayu kan asisten kantor Raffi. Loh, justru itu, Raffi menyela sambil menyeruput kopinya. Ayu ini serba bisa. Biar dia yang koordinasi semuanya. Kamu fokus saja di kantor. Lagi pula, siang ini aku, Mama, dan Ayu mau pergi sebentar untuk cek lokasi ruko di SCBD yang kemarin kamu tanda tangani dokumennya. Kamu nggak perlu ikut, panas-panasan di sana. Nagita merasakan sesuatu yang janggal. Mengapa ibu mertuanya harus ikut memeriksa ruko? Dan mengapa Ayu harus ada di sana juga? Tapi, setiap kali keraguan muncul, Raffi selalu punya cara untuk mengalihkannya dengan pujian atau ciuman di pipi. Nagita merasa seperti sedang berada di dalam sebuah drama yang naskahnya sudah ditulis tanpa melibatkan dirinya. Hari berlalu dengan sangat lambat bagi Nagita. Di kantor, ia tidak bisa fokus. Bayangan cara Ayu memandang suaminya terus menghantui. Ia pulang ke apartemen pukul 9 malam dalam keadaan sangat lelah secara mental. Raffi belum pulang, katanya ada makan malam dengan klien penting di Singapura melalui Zoom di kantornya. Ami Kanita sudah masuk ke kamarnya sejak sore dengan alasan migrain. Nagita mencoba untuk tidur, namun tidurnya gelisah. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena haus yang luar biasa. Tenggorokannya terasa kering seperti padang pasir. Ia turun dari tempat tidur, tidak mengenakan sandal, dan berjalan tanpa suara menuju dapur. Saat ia melewati lorong menuju ruang tengah, ia melihat cahaya kuning remang-remang memancar dari celah pintu ruang kerja Raffi. Ia juga mendengar suara gumaman pelan. Penasaran, Nagita mendekat. Ia berpikir mungkin Raffi baru saja selesai dengan kliennya dan sedang membereskan meja. Namun,
Saat ia berjarak hanya beberapa sentimeter dari pintu, sebuah suara tawa kecil yang manja terdengar. Itu bukan suara asisten rumah tangga. Itu suara Ayu Ting Ting. Aduh, sayang hati-hati. Nanti kalau istrimu yang suci itu bangun dan dengar gimana? Suara Ayu terdengar sangat dekat, diikuti oleh bunyi kursi yang berderit. Nagita membeku. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa dadanya akan pecah. Ia menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin, menahan napas sekuat tenaga. Tenang saja, Yu. Gigi kalau sudah tidur itu seperti kerbau. Apalagi tadi sore aku sudah minta mama kasih dia teh herbal yang isinya obat tidur dosis ringan. Dia nggak bakal bangun sampai subuh. Itu suara Raffi. Suara yang biasanya penuh wibawa itu, kini terdengar sangat rendah dan penuh nafsu. Jadi, kapan kita benar-benar mengusir dia? Tanya Ayu lagi. Aku sudah bosan harus akting sopan terus. Capek tahu, harus panggil, Ibu, ke dia padahal secara umur kita hampir sama. Lalu, terdengar suara gesekan kertas. Sabar, Ayu sayang. Tanda tangan dia sudah di tangan aku sekarang. Besok pagi, notaris gadungan yang aku sewa, yang dia pikir teman sekolahnya, akan memproses semua ini. Kita akan jual apartemen ini ke investor Singapura. Harganya sekitar 45 miliar. Nah, besok kita jual apartemen ini, lalu usir istrimu yang polos itu keluar. Kita bawa uangnya, kita pindah ke Australia. Aku sudah pesan rumah di pesisir pantai Sydney atas nama kita berdua. Jangan lupakan Mama, Raffi, sebuah suara lain muncul. Itu Ami Kanita. Nagita hampir terjatuh mendengar suara ibu mertuanya ada di dalam sana pada jam segini. Mama juga mau bagian Mama. Mama sudah capek pura-pura sayang sama anak itu. Kalau bukan karena harta bapaknya, Mama nggak akan setuju kamu nikah sama dia. Nagita itu terlalu membosankan, kaku, dan merasa paling benar sendiri. Tentu saja, Ma, jawab Raffi. Kita semua akan hidup mewah di Australia. Biarkan Nagita sendirian di sini. Perusahaan kosmetiknya juga sudah aku sabotase melalui jalur distribusi. Dalam 3 bulan, dia akan bangkrut total dan punya banyak utang. Dia nggak akan punya waktu buat cari kita karena bakal sibuk berurusan dengan pengadilan. Tawa mereka pecah, sebuah tawa yang penuh dengan kebencian dan keserakahan. Nagita merosot ke lantai lorong, air matanya tumpah tanpa suara. Ia merasa seperti seluruh tulang di tubuhnya baru saja dipatahkan. Orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia anggap sebagai keluarga, ternyata hanyalah kawanan serigala yang selama ini sedang menunggu saat yang tepat untuk mencabik-cabiknya. Nagita tidak tahu berapa lama ia duduk bersimpuh di lantai lorong yang dingin. Rasa sakit hati yang luar biasa itu perlahan-lahan mulai mendingin, membeku menjadi sebuah tekad yang tajam seperti belati. Di dalam kegelapan, ia menyeka air matanya dengan kasar. Ia teringat nasihat almarhum ayahnya, jangan pernah memperlihatkan air matamu pada musuh, karena mereka akan menggunakannya untuk menenggelamkanmu. Ia bangkit berdiri dengan kaki yang masih sedikit gemetar, namun matanya kini memancarkan aura yang berbeda. Ia tidak kembali ke kamar. Ia berjalan perlahan menuju kamar tamu, mengambil ponsel yang sengaja ia tinggalkan di sana sebelumnya. Ia kembali ke depan pintu ruang kerja Raffi. Dengan tangan yang sekarang sangat stabil, ia mengaktifkan fitur rekaman suara di ponselnya. Ia menempelkan ponsel itu ke celah pintu. Jadi, rencana besok jam 9 pagi ya? Kita bawa dia ke kantor notaris palsu itu? Suara Ayu terdengar lagi. Iya. Aku akan bilang kalau itu cuma tanda tangan tambahan. Begitu dia tanda tangan berkas terakhir. Secara hukum dia sudah menyerahkan semua haknya tanpa syarat. Jawab Raffi. Nagita merekam semuanya. Selama hampir 1 jam, ia berdiri di sana, mengumpulkan bukti pengkhianatan yang paling menjijikan dalam sejarah hidupnya. Ia mendengar bagaimana mereka menertawakan kebodohannya, bagaimana mereka merencanakan untuk memalsukan laporan keuangan, dan bagaimana Raffi sudah berselingkuh dengan Ayu bahkan sejak setahun yang lalu. Setelah merasa cukup, Nagita kembali ke kamar utamanya. Ia mengunci pintu dari dalam. Ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk di depan laptopnya, wajahnya hanya diterangi oleh cahaya layar. Ia masuk ke dalam brankas digital pribadinya yang tidak diketahui oleh Raffi. Selama ini, Nagita memang terlihat pasif,
Tapi ia tidak pernah benar-benar melepas kendali atas sistem keamanan teknologi di apartemen ini. Ia mengaktifkan kamera tersembunyi yang tertanam di bingkai foto ruang kerja, kamera yang awalnya dipasang ayahnya untuk keamanan rahasia. Di layar laptop, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya sekali lagi. Raffi sedang bermesraan dengan Ayu di atas sofa, sementara Amikanita sedang sibuk menghitung tumpukan perhiasan milik Nagita yang rupanya sudah mereka ambil dari laci riasnya. "Kalian pikir aku umpan?" gumam Nagita dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan iblis. "Kalian salah. Akulah nelayannya, dan kalian baru saja menelan kail yang beracun." Ia mulai mengetik pesan kepada beberapa kontak penting. Pengacara keluarga, kepala keamanan perusahaan, dan seorang teman di kepolisian. Nagita bukan wanita lemah yang akan kabur membawa koper. Jika mereka ingin menghancurkan hidupnya, ia akan memastikan mereka tidak akan punya hidup lagi untuk dijalani. Pukul 5.30 pagi. Sinar fajar mulai merekah di ufuk timur Jakarta. Nagita berdiri di depan cermin, merias wajahnya dengan sangat teliti. Ia menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan concealer kualitas terbaik. Ia mengenakan gaun putih yang elegan, seolah-olah ia sedang bersiap untuk sebuah perayaan, bukan peperangan. Ia keluar kamar dan mendapati Raffi sedang berada di ruang makan. Tampak sangat ceria. "Pagi, sayang. Kamu cantik sekali hari ini," puji Raffi sambil menghampirinya, hendak mencium keningnya. Nagita tidak menghindar, namun ia juga tidak memberikan respons hangat. Ia membiarkan bibir suaminya menyentuh kulitnya, sambil membayangkan betapa menjijikannya bibir itu setelah apa yang dilakukannya semalam. "Terima kasih, Raffi. Aku merasa hari ini adalah hari yang sangat spesial. Aku merasa beban berat yang selama ini aku tanggung akan segera lepas." Raffi tertawa lebar, menepuk-nepuk pundak Nagita. "Tentu saja. Hari ini urusan aset itu akan selesai. Kamu akan bebas dari segala kerumitan. Kita akan merayakannya nanti malam, ya?" "Tentu," jawab Nagita singkat. "Kita akan merayakannya dengan cara yang tidak akan pernah kamu lupakan." Tak lama kemudian, Amikanita turun dengan wajah berseri-seri, diikuti oleh Ayu yang sudah siap dengan tas kerjanya. Mereka berakting seolah-olah mereka adalah tim pendukung terbaik bagi Nagita. "Gigi, nanti ke kantor notarisnya bareng kita aja ya? Biar mama yang temani, supaya kamu nggak gugup," ujar Amikanita dengan nada manis yang sekarang terdengar seperti suara gesekan amplas di telinga Nagita. "Nggak usah, Ma. Aku ada urusan sebentar ke bank untuk ambil beberapa dokumen tambahan yang diminta notaris. Kita ketemu di sana saja jam 10 tepat. Ya? Jangan terlambat," kata Nagita dengan nada yang sangat meyakinkan. "Oh, ya sudah kalau begitu. Kami berangkat duluan untuk urus parkir dan lain-lainnya, sayang," kata Raffi sambil mengambil kunci mobilnya. Begitu pintu apartemen tertutup dan mereka bertiga pergi, ekspresi wajah Nagita langsung berubah dingin. Ia segera masuk ke ruang kerja Raffi. Ia tahu Raffi menyimpan dokumen asli, yang sebenarnya adalah lampiran kosong yang ditukar Nagita semalam, di dalam tas kerjanya, tapi ada salinan lain di dalam laci meja. Nagita membuka laci tersebut dengan kunci cadangan yang ia miliki. Ia mengambil semua berkas itu dan menggantinya dengan dokumen lain yang sudah ia siapkan. Dokumen yang isinya adalah pengakuan hutang pribadi Raffi kepada perusahaan Nagita sebesar 100 miliar rupiah, yang sudah ia manipulasi melalui sistem akuntansi semalam. Ia lalu menghubungi kepala keamanan apartemen. "Pak Bambang, mulai detik ini, cabut semua akses kartu atas nama Raffi Ahmad dan Amikanita. Jangan biarkan mereka masuk kembali tanpa seizin saya secara tertulis. Dan satu lagi, panggil tim pemindah barang. Saya ingin semua barang pribadi mereka sudah ada di lobi dalam waktu 2 jam." Nagita keluar dari apartemennya dengan langkah tegap. Ia tidak menoleh lagi. Di tangannya, ia memegang sebuah kejutan yang akan membuat mereka berteriak histeris saat pagi ini berakhir. Pagi itu, kawasan SCBD Jakarta tidak hanya dipenuhi oleh hiruk-pikuk pekerja kantoran, tetapi juga oleh sebuah rencana jahat yang sudah matang. Di sebuah kantor notaris yang terletak di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit dengan fasad kaca yang memantulkan langit abu-abu, Raffi Ahmad duduk dengan gelisah yang aneh. Ia terus merapikan jam tangan mewahnya, sebuah jam yang ia tahu sebentar lagi akan ditemani oleh aset-aset yang jauh lebih besar. Di sampingnya,
Ayu Ting Ting duduk dengan gaya yang terlalu santai untuk seorang asisten. Ia menyilangkan kakinya, sesekali memeriksa pantulan wajahnya di layar ponsel, memastikan bahwa riasannya tetap sempurna untuk menyambut kemenangan mereka. Ami Kanita, sang ibu mertua, duduk di sofa kulit yang besar, tampak sangat bersemangat seolah-olah ia sedang menunggu pembagian harta warisan. Raffi, kamu yakinkan dia nggak curiga soal notaris ini? Bisik Ami Kanita pelan, matanya melirik ke pintu masuk. Mama agak was-was melihat sikapnya tadi pagi di meja makan. Dia tenang sekali, terlalu tenang untuk seseorang yang suaminya baru saja minta kuasa penuh atas seluruh hartanya. Raffi tertawa remeh, suara tawa yang penuh kesombongan yang sudah lama ia simpan. "Ma, tenang saja. Gigi itu terlalu baik. Dan orang yang terlalu baik itu biasanya naif, Ma. Dia pikir Pak Baskara ini adalah teman sekolahnya yang dulu pernah kita temui. Dia nggak tahu kalau orang yang duduk di dalam sana itu adalah aktor yang aku sewa dengan bayaran mahal untuk memerankan peran notaris paling meyakinkan di Jakarta. Begitu tanda tangan terakhir ini beres di depan saksi palsu, apartemen dan semua ruko itu secara hukum akan berpindah ke atas namaku melalui surat kuasa mutlak yang tak bisa dibatalkan." Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Nagita Slavina melangkah masuk dengan keanggunan yang mendebarkan. Ia tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh dua orang pria parubaya yang mengenakan setelan jas hitam rapi. Nagita memperkenalkan mereka sebagai konsultan pajak perusahaan yang baru saja ia rekrut. "Maaf aku terlambat, Raffi, Ma," ucap Nagita dengan nada datar yang sulit dibaca. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap tajam ke arah notaris yang duduk di balik meja mahoni besar. "Tadi ada sedikit kendala di bank. Sepertinya ada beberapa akun perusahaan yang harus aku tinjau ulang secara manual, karena ada aktivitas penarikan yang agak janggal semalam, tepat jam 1 dini hari." Wajah Raffi sempat memucat sesaat, namun ia adalah aktor yang ulung. Ia segera memasang senyum manisnya yang paling menawan. "Ah, mungkin itu cuma maintenance sistem bank. Sayang. Yuk, kita selesaikan ini sekarang. Kasihan Pak Notaris sudah menunggu lama, jadwal beliau sangat padat hari ini." Nagita duduk dengan tenang, meletakkan tas tangannya di atas meja. Ia mengambil tumpukan berkas yang disodorkan oleh si notaris palsu. Raffi, Ami, dan Ayu menahan napas secara kolektif. Mereka melihat jemari Nagita membolak-balik kertas demi kertas. Nagita tampak sangat teliti, membaca baris demi baris, membuat jantung Raffi berdegup kencang karena takut rencananya terbongkar. Namun, di bawah meja, tangan Nagita yang tertutup oleh taplak meja yang menjuntai sedang bekerja. Ia telah menyiapkan dokumen identik yang sudah ia ganti isinya. Dengan kecepatan yang luar biasa, saat perhatian Raffi teralih oleh suara ponsel yang sengaja dibuat berdering oleh salah satu asisten Nagita, Nagita menukar lembar inti dokumen tersebut. "Raffi, kamu sudah baca semua pasal-pasalnya kan? Termasuk pasal 14 tentang pengalihan tanggung jawab hutang pribadi kepada pihak pengelola?" Tanya Nagita dengan nada yang sangat polos, seolah ia hanya bertanya soal detail teknis yang remeh. Sudah semuanya aman, sayang. Itu cuma istilah hukum standar untuk melindungi posisi kita berdua. Tanda tangan saja di sini, dan di sini," jawab Raffi dengan suara yang sedikit bergetar karena kegembiraan yang meluap. Nagita membubuhkan tanda tangannya. Setiap goresan pulpen emasnya di atas kertas itu terasa seperti dentuman palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis mati bagi karir Raffi Ahmad. Selesai tanda tangan, Nagita berdiri dan merapikan gaunnya. "Sudah selesai, kan? Aku harus segera ke kantor sekarang. Ada audit besar-besaran dari pihak eksternal yang harus aku pimpin." Begitu pintu tertutup dan Nagita menghilang di balik lift, Raffi langsung memeluk Ayu Ting Ting dan mencium keningnya. "Kita berhasil, Yu. Apartemen itu punya kita. Kita bisa jual sore ini juga. Mama, kita benar-benar akan pindah ke Australia dengan kantong penuh uang." Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan itu, tanpa menyadari bahwa notaris yang mereka sewa sebenarnya sudah disuap balik oleh Nagita 2 jam sebelumnya untuk memastikan dokumen yang ditandatangani adalah surat pengakuan hutang pribadi Raffi sebesar 100 miliar rupiah kepada Yayasan Keluarga Slavina. Merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka, Raffi mengajak Ami Kanita dan Ayu Ting Ting
untuk merayakan kemenangan mereka di sebuah restoran Perancis paling mahal dan eksklusif di kawasan Senopati. Raffi memesan ruangan VIP yang kedap suara, agar mereka bisa berbicara sebebas mungkin, tanpa perlu menjaga image sebagai keluarga harmonis. Hari ini sejarah baru dimulai untuk kita bertiga, ucap Raffi sambil mengangkat gelas wine kristal berisi minuman seharga puluhan juta rupiah. Selamat tinggal kehidupan sebagai suami Nagita Slavina, yang selalu diatur-atur. Mulai besok, aku adalah Raffi Ahmad sang konglomerat properti mandiri. Dan kamu, Ayu, kamu nggak perlu lagi pura-pura jadi asisten yang sopan. Kita akan segera berangkat ke Sydney dan membangun kerajaan kita di sana. Ayu tersenyum lebar, matanya berkilat penuh kemenangan yang jahat. Aku sudah cek rumah di Sydney semalam setelah kita bicara. Sayang, letaknya pas di depan pantai Bondi. Harganya $5 juta. Dengan uang hasil jual apartemen Nagita nanti sore melalui makelar Singapura, kita bisa beli itu secara tunai dan masih punya banyak sisa untuk belanja 7 turunan. Ami Kanita ikut menimpali sambil menikmati hidangan foie gras yang sangat mahal. Mama juga sudah pilih 1 unit penthouse kecil di dekat sana. Mama sudah benar-benar bosan di Jakarta. Apalagi kalau nanti berita pengusiran Nagita meledak. Pasti teman-teman sosialita Mama bakal banyak tanya. Lebih baik kita menghilang saja dan menikmati hasil perjuangan Raffi. Percakapan mereka berlangsung sangat panjang dan mendalam. Mereka membahas setiap detail rencana pengusiran Nagita. Raffi menjelaskan bagaimana ia akan memanggil petugas keamanan untuk mengeluarkan Nagita secara paksa jika wanita itu berani melawan. Mereka tertawa saat membayangkan wajah Nagita yang menangis memohon-mohon. Mereka tidak sadar bahwa di bawah meja kayu mahoni tempat mereka makan, Nagita telah memerintahkan staf restoran, yang rupanya salah satu klien utama dari bisnis catering Nagita, untuk memasang mikrofon perekam frekuensi tinggi. Kalian tahu nggak? Kata Raffi sambil tertawa geli. Gigi itu sempat tanya soal aktivitas mencurigakan di bank tadi pagi. Hampir saja aku copot jantungku. Padahal aku memang sudah narik uang dari rekening perusahaannya pelan-pelan lewat akun Ayu dengan memalsukan tanda tangan digitalnya. Dia itu benar-benar polos atau memang bodoh ya? Dia itu terlalu mencintaimu, Raffi. Dan cinta itu memang seringkali membuat orang yang paling pintar sekalipun jadi buta total. Sahut Ami Kanita dengan nada meremehkan yang sangat pedas. Dia nggak pernah sadar kalau selama 5 tahun ini kita semua cuma memanfaatkan dia sebagai mesin ATM berjalan untuk membiayai gaya hidup mewah kita. Mereka terus memesan menu-menu paling mahal, dari kaviar hingga steak berlapis emas, tanpa sedikit pun melihat daftar harga. Raffi merasa sangat aman karena ia masih menggenggam kartu kredit Centurion hitam milik Nagita di dompetnya. Kartu yang menurutnya adalah kunci menuju surga dunia. Namun, ia tidak menyadari bahwa di luar sana, Nagita sedang memulai langkah eksekusi yang sesungguhnya. Sambil para pengkhianat itu berpesta pora di Senopati, Nagita Slavina berdiri diam di tengah ruang tamu apartemennya yang luas. Cahaya matahari siang masuk menembus jendela kaca besar, namun wajah Nagita tampak sangat dingin, seolah-olah ia terbuat dari es. Ia tidak menangis lagi. Matanya tajam mengawasi belasan pria berseragam logistik yang bergerak sangat efisien dan cepat di bawah komandonya. Semua pakaian pria di lemari utama, masukkan ke dalam karung plastik kargo. Jangan ada yang tercecer sedikit pun, bahkan kaos kaki sekalipun. Jam tangan koleksi suami saya yang ada di kotak pajangan, ambil semuanya tanpa terkecuali. Itu semua dibeli menggunakan rekening operasional perusahaan saya dan saya punya bukti pajaknya. Perintah Nagita dengan suara yang sangat stabil dan tegas. Pak Bambang, kepala keamanan gedung yang sudah bekerja selama belasan tahun untuk keluarga Nagita, menghampiri dengan sikap hormat. Bu Nagita, bagaimana dengan koleksi tas mewah dan perhiasan milik Ibu Ami Kanita di kamar tamu? Beliau punya banyak sekali koleksi tas bermerek di sana yang jumlahnya cukup fantastis. Nagita tersenyum getir, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Tas-tas itu, hampir semuanya dibeli saat kami liburan ke Paris dan Milan tahun lalu, menggunakan uang saku dari saya. Ambil semuanya. Kosongkan kamar itu hingga tak bersisa. Sisakan hanya 1 koper plastik berisi baju-baju lama yang mereka bawa saat pertama kali menumpang di apartemen ini dulu. Saya ingin mereka ingat dari mana mereka berasal. Operasi itu berlangsung sangat sistematis. Nagita tidak hanya memindahkan barang fisik.
Ia juga memanggil tim IT khusus untuk mencabut dan mengganti semua akses smart home yang terhubung dengan ponsel Raffi dan Ami. Lampu, kunci pintu digital dengan pemindai sidik jari, hingga akses lift pribadi yang menuju langsung ke lantai mereka, semuanya diganti kodenya secara total. Sambil menunggu tim logistik menyelesaikan tugasnya, Nagita duduk di kursi kerjanya yang elegan. Ia membuka laptop dan mulai memantau aliran dana yang masuk rekening Ayu Ting Ting selama setahun terakhir. Ternyata, jumlahnya jauh lebih mengerikan dari yang ia duga sebelumnya. Bukan hanya ratusan juta, tapi mencapai puluhan miliar rupiah. Raffi telah melakukan skema Ponzi kecil di dalam perusahaan kosmetik Nagita, mencuri dari dana kesejahteraan karyawan untuk membelikan Ayu apartemen lain dan mobil mewah. Ini bukan lagi sekadar soal sakit hati karena diselingkuhi, Raffi. Ini adalah tindakan kriminal murni, gumam Nagita dengan kemarahan yang kini sudah mencapai puncaknya. Ia lalu menekan tombol send pada sebuah email yang sudah ia draft sejak subuh. Email yang ditujukan kepada Biro Detektif Swasta, tim audit forensik dari firma hukum internasional, dan pihak kepolisian bagian kriminal ekonomi. Ponsel Nagita bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari salah satu informannya yang berada di restoran Senopati. Target sudah selesai makan. Raffi Ahmad baru saja memanggil pelayan untuk meminta bil. Nagita menarik napas panjang, menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri dan menatap apartemennya yang kini mulai terlihat sunyi dan kosong, menyisakan ruang-ruang luas tanpa jiwa. Babak 1 selesai dengan sempurna. Sekarang, mari kita lihat bagaimana para serigala itu berteriak saat mereka menyadari bahwa mangsanya telah berubah menjadi pemburu. Kembali ke restoran mewah di Senopati, Raffi Ahmad menutup jamuan makannya dengan sebuah seruputan coknak mahal. Ia kemudian mengangkat tangan, memanggil pelayan dengan gaya yang sangat arogan, khas seseorang yang merasa baru saja mewarisi harta karun. Bilnya tolong segera disiapkan. Semuanya masukkan ke kartu ini, ucap Raffi sambil menyodorkan kartu kredit hitam legam yang sangat eksklusif dengan gerakan sombong. Ayu Ting Ting dan Ami Kanita sudah bersiap-siap berdiri. Mereka sudah merencanakan untuk langsung pergi ke pusat perbelanjaan kelas atas setelah ini untuk membeli koper-koper bermerek baru. Namun, suasana yang tadinya penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika pelayan tersebut kembali 5 menit kemudian dengan wajah yang pucat dan tampak serba salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Raffi Ahmad. Kartu yang Bapak berikan barusan ditolak oleh sistem kami. Ucap pelayan itu dengan suara yang cukup jelas hingga terdengar oleh meja-meja sosialita lain di sekitarnya. Raffi mengerutkan kening, merasa martabatnya sedikit tergores. Ditolak? Jangan bercanda. Itu kartu tanpa limit. Coba gesek lagi di mesin yang berbeda. Mungkin sinyal di gedung ini yang bermasalah, atau mesin kalian yang sudah usang. Pelayan itu kembali mencoba, dan kali ini ia datang didampingi oleh sang manajer restoran yang tampak lebih tegas. Maaf sekali lagi, Pak Raffi. Keterangan yang muncul di layar kami adalah lost or stolen card, serta account permanently frozen. Akun ini telah diblokir secara total oleh pemilik utamanya atas laporan pencurian data dan penyalahgunaan wewenang. Apakah Bapak memiliki metode pembayaran lain? Wajah Raffi mulai berubah warna, dari merah karena malu menjadi putih karena panik. Ia segera membuka dompetnya, mencoba mengeluarkan kartu kredit lain. Kartu kedua ditolak dengan keterangan yang sama. Kartu ketiga, kartu atas nama perusahaan yang ia kelola, juga ditolak dengan keterangan insufficient funds alias saldo 0 rupiah. Raffi, ada apa sih? Kok lama sekali? Mama sudah capek mau duduk di mobil saja. Tanya Ami Kanita yang mulai merasa tidak enak karena beberapa orang di meja sebelah mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Kartunya mati semua, MA. Sialan. Pasti Nagita sengaja melakukan sesuatu pada sistem bank kita. Bisik Raffi dengan nada panik yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia menatap Ayu dengan tatapan memohon. Yu, kamu ada uang tunai atau saldo di kartu debitmu? Pakai punyamu dulu, nanti aku ganti setelah kita ke kantor. Ayu membuka dompetnya dengan tangan gemetar. Aku cuma ada sedikit tunai. Saldo di kartu debitku kan uang yang baru kamu transfer kemarin dari rekening perusahaan Nagita. Coba pakai ini, harusnya isinya ada 2 miliar. Pelayan mengambil kartu Ayu dan membawanya ke kasir. Tak lama, ia kembali dengan raut wajah yang lebih serius lagi. Maaf,
Mbak Ayu. Kartu ini juga tidak bisa digunakan sama sekali. Ada instruksi pemblokiran langsung dari pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terkait dugaan aliran dana hasil penggelapan. Kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak mengembalikan kartu ini kepada pemiliknya. Duar. Jantung Ayu seolah berhenti berdetak saat itu juga. PPATK? Apa maksudnya? Itu uangku sendiri. Manajer restoran berdehem keras, menarik perhatian seluruh ruangan. Total tagihan makan siang bapak dan ibu adalah 28 juta rupiah. Jika kewajiban ini tidak bisa diselesaikan sekarang juga, kami terpaksa harus mengikuti prosedur ketat restoran dengan melibatkan pihak kepolisian yang kebetulan memang sedang berpatroli di depan gedung. Raffi Ahmad merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Di ruangan itu ada beberapa rekan bisnis dan wartawan gaya hidup yang mengenalnya. Ami Kanita mulai menangis sesenggukan karena merasa sangat terhina. Akhirnya, dengan sangat terhina, Raffi terpaksa melepaskan jam tangan Rolex kado ulang tahun dari Nagita dan menyerahkannya sebagai jaminan kepada manajer restoran agar mereka diperbolehkan keluar dari sana. Mereka bertiga keluar dari restoran dengan langkah 1000, merasa seolah semua mata sedang menertawakan mereka. Raffi mencoba memesan taksi online karena mobil sport mewahnya mendadak tidak bisa dibuka dengan kunci digital. Mesin mobil itu telah dikunci dari jarak jauh melalui sistem keamanan pabrikan atas permintaan Nagita sebagai pemilik sah kendaraan tersebut. Gigi, wanita itu. Dia pasti sudah tahu semuanya. Teriak Raffi di pinggir jalan Senopati sambil terus menekan-nekan ponselnya yang kini justru menampilkan pesan, "Your device has been deactivated for security reasons." Kita harus ke apartemen sekarang juga. Raffi, kita ambil sertifikat itu, kita ambil perhiasan di brankas, dan kita kabur ke hotel sebelum dia bertindak lebih jauh. Sahut Ami Kanita dengan suara yang melengking ketakutan. Sesampainya di lobi megah apartemen Dharma Wangsa menggunakan taksi butut, mereka langsung berlari menuju lift pribadi. Namun, saat Raffi menempelkan kartu aksesnya ke sensor emas di depan lift, lampu merah menyala dan bunyi alarm PIP yang sangat nyaring membelah keheningan lobi. Ia mencoba berkali-kali, menggosok-gosok kartu itu ke bajunya, namun lift tetap tidak bergerak 1 senti pun. "Pak Raffi Ahmad? Ibu Ami Kanita?" Sebuah suara bariton yang sangat dikenal memanggil dari arah belakang. Raffi berbalik dan melihat Pak Bambang, kepala keamanan, bersama 4 orang petugas keamanan lainnya yang bertubuh kekar berdiri menghalangi jalan mereka menuju akses tangga darurat maupun lift. "Pak Bambang, ini ada apa? Kenapa kartu saya mati semua? Cepat buka akses liftnya sekarang juga, saya ada urusan penting di atas." Perintah Raffi dengan nada kasar yang mencoba menutupi kegugupannya. Pak Bambang tidak bergeming sedikit pun, wajahnya sedingin batu. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Raffi. Saya hanya menjalankan perintah tertulis dari pemilik sah unit penthouse ini, Ibu Nagita Slavina. Mulai jam 2 siang tadi, seluruh hak akses Bapak, Ibu Ami, dan Mbak Ayu ke gedung ini telah dicabut secara permanen dan status kalian adalah persona non grata di area ini." "Apa? Kamu tahu siapa saya? Saya ini suaminya. Saya punya hak tinggal di sini secara hukum." Teriak Raffi hingga suaranya bergema di seluruh lobi yang megah itu, menarik perhatian resepsionis dan penghuni lain. Secara hukum menurut dokumen yang baru saja dikirimkan oleh firma hukum keluarga Slavina ke manajemen gedung, unit ini adalah aset murni perusahaan keluarga, bukan aset bersama pernikahan. Ibu Nagita juga sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV dan audio, bahwa Bapak telah melakukan upaya penipuan dokumen pagi ini. Jika Bapak memaksa masuk, saya punya instruksi untuk langsung menyerahkan Bapak ke petugas kepolisian yang sudah menunggu di pos belakang. Jelas Pak Bambang dengan sangat formal dan tanpa emosi. Tepat di saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu lift utama terbuka perlahan. Nagita Slavina melangkah keluar dengan keanggunan yang mematikan. Ia tidak lagi mengenakan jas kerja, melainkan sebuah gaun hitam sederhana yang membuatnya tampak seperti malaikat pencabut nyawa bagi masa depan Raffi. Di belakangnya, beberapa kuli panggul keluar membawa 3 buah koper plastik besar berwarna oranye yang biasa digunakan oleh orang-orang saat pindah rumah dari kontrakan murah. "Ini barang-barang kalian," ucap Nagita dengan suara yang sangat tenang namun sanggup membungkam teriakan Raffi. Ia menunjuk koper-koper plastik itu dengan dagunya. "Semua pakaian, sepatu, dan barang pribadi yang benar-benar kalian beli dengan uang kalian sendiri ada di dalam sana.
Sudah saya sortir dengan sangat teliti. Selebihnya, termasuk tas-tas mewah dan koleksi jam tangan, sudah saya sita secara sah sebagai barang bukti awal penggelapan dana perusahaan. Gigi, kamu tega banget. Mama ini mertuamu, gimana bisa kamu buang barang-barang mama ke koper plastik murah begini? Teriak Amikanita sambil terduduk lemas di lantai lobi, menangis histeris. Nagita menatap Ami dengan tatapan yang sangat tajam, tanpa ada setetes pun rasa kasihan di matanya. Mertua yang ingin menjual rumah menantunya sendiri secara ilegal? Mertua yang berbisik jam 1 malam merencanakan pengusiran saya saat saya sedang tidur? Maaf, Tante Ami, bagi saya, mertua saya sudah meninggal sejak niat jahat itu terlontar dari mulut Anda semalam. Nagita kemudian menatap Raffi yang kini wajahnya sudah hancur tak bersisa. Raffi, jangan repot-repot mengecek paspormu. Aku sudah tahu rencana Sydney kalian. Paspormu dan paspor Ayu sudah masuk dalam daftar cegah ke luar negeri, atas permintaan audit forensik dan laporan kriminal penggelapan. Dan soal apartemen ini, besok pagi akan ada kejutan yang jauh lebih besar untuk kalian di semua stasiun televisi. Nagita berbalik dengan sangat elegan, masuk kembali ke dalam lift pribadi yang tertutup rapat. Pintu lift yang berlapis emas itu seolah menjadi dinding pemisah antara kehidupan lama Raffi yang mewah dan masa depannya yang suram. Di lobi itu, Raffi Ahmad, Amikanita, dan Ayu Ting Ting hanya bisa mematung, dikelilingi oleh koper-koper plastik murahan dan tatapan jijik dari semua orang yang ada di sana. Mereka yang tadinya merasa sudah memegang dunia, kini menyadari bahwa mereka tidak lebih dari sekadar debu yang baru saja dibersihkan oleh Nagita Slavina. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi. Namun bagi Raffi Ahmad, Amikanita, dan Ayu Ting Ting, kebisingan kota itu terasa seperti ejekan yang memekakan telinga. Mereka berdiri di pinggir trotoar Jalan Raya Dharma Wangsa, hanya beberapa ratus meter dari kompleks apartemen mewah, tempat mereka baru saja diusir dengan cara yang paling menghinakan. Di samping mereka, 3 koper plastik oranye yang dibelikan Nagita berdiri kaku di atas aspal yang kotor, tampak sangat kontras dengan pemandangan mobil-mobil mewah yang sesekali melintas di depan mereka. Raffi, sampai kapan kita berdiri di sini seperti gembel? Keluh Amikanita dengan suara yang gemetar. Ia mencoba merapatkan kaftan sutranya yang mulai terasa tipis dihantam angin malam. Mama tidak kuat lagi. Kaki Mama bengkak. Kepala Mama pening. Kita ini keluarga terpandang, Raffi. Masa harus berdiri di pinggir jalan menunggu keajaiban? Coba hubungi sopirmu atau teman-teman geng motormu itu, suruh mereka jemput kita sekarang. Raffi Ahmad tidak menjawab dengan segera. Wajahnya yang biasanya penuh energi dan senyum manipulatif kini tampak kusam, layu, dan penuh guratan stres. Ia menatap layar ponselnya yang kini tak lebih dari sebongkah kaca mati berwarna hitam. Sudah aku bilang berapa kali, MA? Semuanya dimatikan oleh Nagita. Nomor ponselku, akses perbankan, bahkan aplikasi transportasi online pun tidak bisa dibuka karena akunnya terhubung dengan email perusahaan yang sudah diputus aksesnya secara sepihak. Kita benar-benar dikunci dari luar, MA. Nagita sudah memotong napas digital kita. Ayu Ting Ting, yang sejak tadi duduk meringkuk di atas salah satu koper plastik, hanya bisa menatap aspal dengan pandangan kosong. Rambutnya yang biasanya ditata dengan biaya jutaan rupiah kini mulai kusut dan lepek. Semua ini gara-gara kita terlalu meremehkan dia, Raffi. Kita pikir dia hanya wanita rumahan yang polos dan mudah ditipu dengan kata-kata manis. Ternyata dia itu ular yang diam-diam mengganti kulitnya tepat di depan mata kita tanpa kita sadari. Dia sudah tahu semuanya, Raffi. Semuanya. Jangan menyalahkan aku sekarang, Ayu, gertak Raffi dengan nada rendah namun penuh amarah yang tertahan. Kamu juga yang paling semangat merencanakan rumah di Sydney itu, kan? Kamu yang minta dibelikan perhiasan, tas, dan kado-kado mahal pakai limit kartu kreditnya. Kita semua ada di perahu yang sama, jadi berhenti bersikap seolah-olah kamu adalah korban. Sudah. Jangan bertengkar di sini. Kalian ingin kita jadi tontonan orang lewat? Potong Amikanita dengan nada histeris yang tertahan. Sekarang yang penting kita harus tidur. Mama tidak mau kalau ada wartawan atau orang kantor yang melihat kita dalam kondisi memprihatinkan begini. Kita cari hotel di sekitar sini saja, pakai uang tunaimu, Ayu. Kamu pasti masih punya simpanan di dompetmu, kan? Ayu merogoh tasnya dengan malas, mengeluarkan dompet kulit bermerek yang kini terasa sangat berat
karena beban kenyataan yang menghimpitnya. Ia menghitung lembaran uang di dalamnya di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Cuma ada Rp500.000 tunai. Uang yang lain semua ada di rekening yang sudah dibekukan Nagita tadi siang saat kita di restoran. 500.000 di daerah Dharma Wangsa ini? Jangankan hotel, buat bayar deposit kamarnya pun mungkin tidak cukup. Akhirnya, dengan rasa malu yang harus ditelan bulat-bulat, mereka terpaksa mencegat sebuah taksi tua yang lewat. Mereka meminta diantarkan ke sebuah hotel melati di kawasan pinggiran Jakarta Selatan, sebuah tempat yang biasanya tidak akan pernah sudi mereka injak meskipun dalam mimpi terburuk sekalipun. Sepanjang jalan, tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang menyesakan, ditemani aroma pengharum taksi yang menyengat, sementara di luar sana, Nagita Slavina sedang menyusun langkah terakhir untuk menghancurkan mereka secara total. Di sisi lain kota, di dalam keheningan unit penthouse yang kini terasa sangat luas dan bersih tanpa kehadiran para pengkhianat, Nagita Slavina masih terjaga dengan mata yang sangat waspada. Ia tidak sedang meratapi nasibnya atau menangisi pengkhianatan suaminya. Di hadapannya, terdapat 3 buah layar monitor besar yang menampilkan data audit, rekaman video keamanan, dan draft siaran pers yang sudah disusun dengan sangat teliti. Di sampingnya, Bang Fauzan, pengacara senior keluarga Slavina yang sudah ia anggap sebagai kakak sendiri, sedang menyesap kopi hitam tanpa gula. Semua sudah siap, Gigi. Aku sudah berkoordinasi dengan 5 pimpinan redaksi stasiun televisi berita terbesar dan beberapa portal berita online nasional. Tepat pukul 6 pagi nanti, saat semua orang mulai menyalakan televisi untuk melihat berita pagi, bom informasi ini akan meledak secara serentak. Nagita mengusap wajahnya perlahan, mencoba menghilangkan rasa lelah yang menghimpit. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena ia tidak tidur sedetik pun sejak ia menguping pembicaraan jahat mereka di jam 1 malam kemarin. Bang, pastikan bagian rekaman audio di ruang kerja itu diputar berulang kali. Aku ingin dunia tahu bahwa mereka bukan hanya ingin merampok hartaku, tapi mereka dengan teganya menertawakan kematian ayahku. Aku ingin mereka dihukum bukan hanya oleh pasal-pasal hukum, tapi oleh sanksi moral dari seluruh masyarakat Indonesia. Jangan khawatir, Gigi, jawab Fauzan tegas sambil meletakkan cangkir kopinya. Tim humas dan tim media sosial, kita juga sudah menyiapkan kampanye digital yang sangat masif. Tagar tentang pengkhianatan Raffi Ahmad ini akan menjadi trending topik nomor 1 di semua platform dalam hitungan menit setelah siaran dimulai. Kita juga sudah menyerahkan semua bukti penggelapan dana karyawan dan pemalsuan dokumen ke bagian reserse kriminal. Surat perintah penangkapan untuk Raffi dan Ayu sudah ditandatangani oleh pihak berwenang malam ini. Nagita terdiam sebentar, menatap foto almarhum ayahnya yang terbingkai indah di atas meja kerja. Ayah selalu bilang padaku, Gigi, jangan pernah memulai peperangan jika kamu tidak terdesak. Tapi jika perang datang mengetuk pintumu tanpa diundang, pastikan kamu adalah orang terakhir yang berdiri di medan laga. Malam ini, aku sedang memastikan amanah ayah itu terlaksana dengan sempurna. Ia kemudian menoleh ke arah asisten pribadinya yang baru, seorang wanita tegas dengan latar belakang militer yang dipilihkan oleh Bang Fauzan. Siapkan pakaianku untuk besok pagi. Aku ingin mengenakan gaun hitam yang paling sederhana, namun harus terlihat paling berwibawa. Aku akan memberikan konferensi pers langsung di depan lobi apartemen ini, setelah polisi menjemput mereka dari tempat persembunyiannya. Aku ingin mereka melihat wajahku sekali lagi, tepat saat mereka digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Strategi Nagita sangatlah rapi dan berlapis. Ia tidak hanya menyerang secara fisik dengan cara mengusir mereka ke jalanan, tapi ia sedang melakukan pembunuhan karakter secara sistematis terhadap Raffi Ahmad, sang Golden Boy media yang selama ini dicitrakan sebagai suami idaman, padahal sebenarnya adalah seorang pencuri dan pezina yang tak punya nurani. Pagi pun tiba dengan sinar matahari yang mulai menusuk celah-celah ventilasi kecil di kamar hotel melati tempat Raffi, Ami, dan Ayu menginap. Kamar itu sempit, berbau pengap seperti cucian yang tidak kering, dan spraynya terasa sangat kasar serta membuat kulit gatal. Ami Kanita terbangun dengan kondisi tubuh yang remuk. Pinggangnya pegal luar biasa karena harus tidur di atas kasur busa yang sudah tipis dan tidak nyaman. Raffi, nyalakan TV. Mama ingin lihat berita, gumam Ami sambil memijat lehernya yang kaku. Mungkin saja Nagita sudah tenang pagi ini. Mungkin dia merasa bersalah sudah mengusir kita dan sekarang sedang mencari kita untuk meminta maaf dan memohon agar kita kembali ke apartemen.
Raffi Ahmad, yang sepanjang malam hanya bisa duduk di kursi kayu reot sambil menatap dinding yang berjamur, meraih remote TV yang sudah kusam dan lengket. Begitu layar TV tua itu menyala dengan gambar yang sedikit bergetar, jantung mereka seolah berhenti berdetak secara serentak. Wajah Raffi Ahmad memenuhi layar kaca dalam format close-up, disertai tajuk berita besar berwarna merah menyala yang berkedip-kedip. Skandal besar, Raffi Ahmad diduga gelapkan dana miliaran rupiah dan hianati Nagita Slavina secara sistematis. "Apa-apaan ini?" teriak Raffi, suaranya melengking tinggi karena rasa panik yang meluap. Di layar televisi, seorang presenter berita dengan wajah yang sangat serius mulai membacakan narasi yang sangat tajam dan menghancurkan. Pemirsa, dunia hiburan dan bisnis nasional dikejutkan pagi ini oleh rilis bukti audio eksklusif yang mengungkap rencana jahat Raffi Ahmad bersama ibu kandungnya, Ami Kanita, dan asisten pribadinya, Ayu Rosmalina. Dalam rekaman yang diambil di kediaman mereka terdengar sangat jelas merencanakan pengusiran Nagita Slavina dari aset miliknya sendiri, demi menguasai harta warisan keluarga Slavina. Lalu, rekaman audio itu diputar secara nasional. Suara Raffi yang tertawa mengejek, suara Ayu yang manja membicarakan rumah mewah di Sydney, dan suara Ami Kanita yang menghina almarhum ayah Nagita terdengar sangat jernih, mengisi setiap sudut kamar hotel yang sempit itu dengan gema pengkhianatan mereka sendiri. Tidak. Itu penyadapan ilegal. Nagita tidak punya hak merekam pembicaraan pribadi di dalam rumah. Aku bisa menuntut dia balik atas pelanggaran privasi. Raffi berteriak histeris, melemparkan remote TV ke arah dinding, hingga benda plastik itu pecah berkeping-keping. "Raffi, lihat itu. Namaku disebut-sebut oleh presenter itu. Mereka bilang aku ikut merencanakan penipuan dan pencucian uang." Ami Kanita mulai menjerit-jerit seperti orang kesurupan, menjambak rambutnya sendiri hingga berantakan dan riasannya hancur. Gigi benar-benar ingin menghancurkan kita semua sampai ke akar-akarnya. Dia bukan lagi menantu yang lembut, dia adalah iblis yang sedang menagih janji. Ayu Ting Ting hanya bisa terduduk lemas di lantai yang dingin, menutupi kedua telinganya dengan tangan yang gemetar. Ia melihat foto-foto dirinya yang sedang bermesraan dengan Raffi di berbagai hotel mewah dipamerkan di layar televisi, sebagai bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun sebagai penyanyi pekerja keras yang teraniaya, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik di depan seluruh mata rakyat Indonesia. Di tengah kekacauan mental yang luar biasa itu, Raffi teringat akan 3 koper plastik oranye yang mereka bawa dari apartemen. Harapan kosong mulai muncul di kepalanya yang kalut. Mungkin ada sesuatu yang berharga di sana. Pasti ada perhiasan atau jam tangan yang tertinggal, karena Nagita sedang terburu-buru. Gigi tidak mungkin seketat itu dalam menyortir barang-barang kita. Dia kan ceroboh dan tidak teliti, ucap Raffi dengan nada putus asa yang menyedihkan. Ia menarik salah satu koper plastik itu ke tengah ruangan. Dengan tangan yang gemetar hebat dan keringat dingin yang mengucur, ia merobek resleting koper plastik murahan tersebut. Namun, saat koper itu terbuka, bukan aroma parfum mahal atau kilau emas yang mereka temukan di dalamnya. Ami Kanita menjerit sekencang-kencangnya hingga suaranya serak dan hampir hilang. "Aag! Raffi! Lihat itu! Apa yang dia masukkan ke sini?" Di bagian paling atas isi koper, terdapat sebuah bingkai foto berukuran besar. Itu adalah foto almarhum ayah Nagita Slavina, menatap lurus ke arah kamera dengan senyum yang tampak sangat dingin, seolah sedang menghakimi mereka. Di bawah foto itu, ada tulisan besar yang dicetak dengan tinta merah yang menyerupai darah, "Ayahku tidak pernah tidur. Dia melihat kalian dari neraka yang kalian gali sendiri dengan keserakahan kalian." Raffi merasa sekujur tubuhnya meremang hebat, bulu kuduknya berdiri. Namun, kengerian tidak berhenti di situ. Di bawah foto tersebut, koper itu dipenuhi dengan ribuan lembar kertas putih. Saat Raffi mengambil tumpukan kertas itu dengan kalap, ia menyadari bahwa itu bukanlah pakaian. Itu adalah ribuan salinan surat sita pengadilan, surat pernyataan hutang yang selama ini Raffi sembunyikan dari publik, dan ratusan lembar foto hasil jepretan detektif swasta yang memperlihatkan bukti perselingkuhannya dengan Ayu di berbagai tempat rahasia. Ayu Ting Ting kemudian menarik sebuah kotak kecil berlapis bludru dari sudut koper. Dengan sisa harapan terakhir, ia membukanya, mengira itu adalah set perhiasan berlian miliknya. Namun, di dalamnya hanya ada selembar tisu yang sudah kotor dan bekas digunakan, disertai secarik surat pendek dari Nagita, "Ayu,
Ini adalah tisu yang kamu gunakan untuk menghapus air mata palsumu saat memohon pekerjaan padaku setahun yang lalu. Ambillah kembali. Karena setelah ini, kamu akan sangat membutuhkannya untuk menangis di balik jeruji penjara yang dingin. Di dasar koper terakhir, mereka menemukan sebuah kunci mobil mewah dan kunci unit apartemen di Sydney yang selama ini mereka mimpikan dalam bisikan jam 1 malam. Raffi menerjang kunci itu, mencoba menggenggamnya seolah itu adalah pelampung di tengah samudra badai. Namun, saat ia meremas kunci itu, benda tersebut hancur berkeping-keping menjadi bubuk putih yang hambar. Ternyata, kunci-kunci itu hanyalah replika yang terbuat dari gula rapuh yang mudah hancur. Ini benar-benar penghinaan yang sangat terencana. Raffi meraung, memukul-mukul lantai hotel yang kusam dengan kepalan tangannya yang mulai berdarah. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Nagita tidak hanya menghancurkan hartanya, tapi Nagita sedang menghancurkan kewarasannya dan harga dirinya sebagai laki-laki. Nagita ingin mereka merasakan harapan yang melambung tinggi ke langit, hanya untuk dijatuhkan dengan keras ke dasar jurang yang paling kotor. Belum sempat mereka merapikan kembali tumpukan kertas dan koper-koper penuh, harta karun penghinaan, itu, pintu kamar hotel Melati digedor dengan sangat keras dari luar. Suara benturan itu bukan berasal dari tangan pelayan hotel yang menagih uang sewa, melainkan suara yang paling ditakuti oleh setiap pelaku kejahatan di dunia. Kepolisian Metro Jaya. Buka pintunya sekarang. Kami membawa surat perintah penangkapan resmi atas nama Raffi Ahmad dan Ayu Rosmalina, terkait kasus penggelapan dan pencucian uang. Ami Kanita langsung jatuh pingsan di atas tempat tidur yang berderit, sementara Ayu Ting Ting hanya bisa merangkak ke sudut ruangan yang gelap sambil terus menangis histeris tanpa suara, seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Raffi Ahmad berdiri membeku di tengah ruangan yang sempit itu, menatap ke arah pintu yang kini didobrak paksa oleh petugas kepolisian berseragam lengkap dan bersenjata. Lampu-lampu kamera wartawan yang entah bagaimana sudah mengetahui keberadaan mereka langsung menyambar dengan kilatan flash yang menyilaukan saat pintu terbuka lebar. Di belakang para petugas polisi, terlihat kerumunan media massa yang saling sikut demi mendapatkan gambar kondisi mereka yang sangat memprihatinkan di Hotel Melati tersebut. Pak Raffi Ahmad, Anda secara resmi ditahan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, penggelapan dalam jabatan, dan pemalsuan dokumen di lingkungan Slavina Group, ujar seorang petugas kepolisian dengan nada dingin sambil memborgol tangan Raffi ke belakang punggungnya. Raffi Ahmad tidak melawan sedikit pun. Tubuhnya terasa lemas seperti kapas. Ia hanya menatap televisi di sudut kamar yang masih menyiarkan wajah Nagita Slavina secara langsung. Nagita kini sedang berada di lobi apartemen mewahnya, berdiri dengan sangat anggun di hadapan puluhan mikrofon wartawan yang berdesakan. Ia tampak sangat tenang, sangat cantik dalam balutan gaun hitamnya, dan memancarkan aura kekuasaan yang tak tertandingi. Di layar televisi, Nagita berkata dengan suara yang sangat stabil, "Saya hanya seorang istri dan seorang anak yang mencoba menjaga apa yang menjadi hak saya, keluarga saya, dan ribuan karyawan saya. Jika kejutan pagi ini terasa menyakitkan bagi pihak-pihak tertentu, bayangkan betapa jauh lebih menyakitkannya pengkhianatan dan rencana jahat yang mereka bisikan di belakang punggung saya selama bertahun-tahun." Saat Raffi digiring keluar melewati lorong hotel yang sempit dan berbau apek, ia melihat orang-orang di sekitar hotel, dari petugas kebersihan hingga tamu lain, mencemoohnya secara terang-terangan. Ada yang meludah ke arahnya, ada yang meneriakinya, penipu licik, dan ada yang merekamnya menggunakan ponsel sambil tertawa mengejek. Reputasi yang ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun sebagai pria tersukses di Indonesia hancur total dalam hitungan jam. Ami Kanita ditarik keluar dengan wajah yang ditutupi oleh jaket petugas polisi. Ia terus meracau tentang ketidakadilan. Sementara Ayu Ting Ting diseret dengan kondisi rambut yang acak-acakan dan wajah yang sembab tanpa riasan. Mereka dibawa menuju mobil tahanan berwarna gelap yang sudah menunggu di depan Hotel Melati tersebut. Saat mobil tahanan itu mulai bergerak meninggalkan lokasi, Raffi melihat dari balik jendela kecil yang berterali besi. Di sana, di seberang jalan, ia melihat sebuah baliho raksasa milik perusahaan kosmetik Nagita yang baru saja dipasang. Di baliho itu, wajah Nagita tersenyum sangat manis ke arah jalan raya dengan slogan besar. Kecantikan sejati adalah kekuatan untuk bertahan dan kemampuan untuk membalas dengan elegan. Raffi Ahmad akhirnya menyadari satu hal yang sudah terlambat. Nagita Slavina bukan hanya sekadar istrinya yang selama ini ia anggap polos, dia adalah arsitek tunggal dari kehancurannya sendiri. Dan pagi itu,
Matahari tidak pernah terasa begitu dingin bagi mereka yang kini harus mendekam di balik dinginnya besi penjara. Malam pertama di dalam sel tahanan sementara Polda Metro Jaya terasa seperti perjalanan menuju dasar neraka bagi Raffi Ahmad. Bau udara yang apek, campuran antara aroma keringat, pembersih lantai murahan, dan karat besi, menusuk indera penciumannya. Ia duduk bersandar di dinding beton yang lembab, menatap lampu neon di langit-langit yang berkedip-kedip seolah hendak mati. Borgol di tangannya memang sudah dilepas, namun pergelangan tangannya masih terasa panas dan memar, sebuah tanda fisik bahwa kekuasaannya telah berakhir. Di sel wanita yang terletak di blok berbeda, Ayu Ting Ting mengalami nasib yang lebih memprihatinkan. Ia meringkuk di atas dipan semen tanpa alas, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada lagi bantal bulu angsa, tidak ada lagi aroma lilin terapi yang menenangkan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah ribuan orang yang menghujatnya di media sosial. Ia mendengar suara-suara tahanan lain yang mulai berbisik-bisik, mengenali wajahnya sebagai pelakor nasional yang menghiasi layar televisi sepanjang hari. Tidak ada asisten yang datang membawakan air minum botol kaca mahal, yang ada hanyalah air keran dalam gelas plastik yang tampak kusam. Sementara itu, Ami Kanita dilarikan ke klinik penjara karena terus-menerus meracau tentang sesak napas. Namun, petugas medis di sana hanya menatapnya dengan tatapan datar yang sangat menyakitkan. Tekanan darah ibu normal, detak jantung ibu stabil. Ini hanya serangan panik karena ibu tidak terbiasa di sini. Silakan kembali ke ruang pemeriksaan, penyidik masih punya daftar panjang pertanyaan untuk Anda. Ujar perawat itu tanpa sedikit pun nada simpati yang biasanya Ami dapatkan dari dokter pribadi keluarganya. Raffi mencoba berdiri, mendekati jeruji besi, dan memanggil petugas jaga. Pak, tolong saya butuh satu panggilan telepon. Saya harus menghubungi pengacara saya. Saya punya hak, teriaknya dengan suara yang pecah. Petugas polisi itu berjalan mendekat, menatap Raffi dari atas ke bawah dengan senyum sinis. Pengacara yang mana, Raffi? Kami sudah menerima informasi bahwa 3 kantor hukum besar yang biasa Anda gunakan sudah secara resmi menolak memberikan bantuan hukum. Mereka tidak mau reputasi mereka hancur, karena membela seseorang yang terbukti secara audio merencanakan perampokan terhadap istrinya sendiri. Dan lagi pula, rekening Anda sudah dibekukan oleh negara. Anda tidak punya uang untuk membayar mereka. Sekarang, duduk dan diamlah. Raffi jatuh terduduk kembali. Dinginnya lantai semen itu meresap ke dalam tulang ekornya. Ia teringat bisikannya sendiri di jam 1 malam kemarin. Nah, besok kita jual apartemen ini. Kata-kata itu kini bergema di dalam sel yang sempit, mengejeknya dengan cara yang paling kejam. Ia menyadari satu hal yang menghancurkan jiwanya. Tanpa nama besar Nagita Slavina, dia hanyalah seorang pria tanpa daya di balik jeruji besi. Ujian sesungguhnya bagi sebuah persekutuan yang dibangun di atas keserakahan, adalah ketika mereka berada di titik terendah. Di sebuah ruang interogasi yang pengap dengan satu lampu gantung yang memberikan bayangan tajam, Raffi Ahmad duduk di hadapan penyidik senior, dan tumpukan berkas setebal 50 cm. Saudara Raffi, perhatikan berita acara pemeriksaan asisten Anda, Ayu Rosmalina, ujar penyidik sambil menggeser sebuah map. Dalam kesaksiannya 2 jam yang lalu, Ayu menyatakan bahwa dia hanyalah korban manipulasi Anda. Dia mengklaim bahwa semua pemindahan dana dari rekening perusahaan Nagita ke rekening pribadinya adalah atas instruksi dan ancaman dari Anda. Dia bahkan bilang bahwa Anda yang memaksanya untuk terlibat dalam rencana penguasaan aset ini. Mata Raffi membelalak, urat di lehernya menonjol karena amarah yang memuncak. Apa? Dia bilang begitu? Wanita itu, dia yang merengek minta dibelikan rumah di Sydney. Dia yang bilang kalau apartemen Nagita terlalu besar untuk dihuni sendirian. Dia bukan korban, dia adalah otak di balik permintaan kemewahan ini. Sayangnya, lanjut penyidik dengan nada dingin, Ayu menyerahkan rekaman suara di ponsel rahasianya, di mana Anda berjanji akan memberikan segalanya asalkan dia mau mengikuti skenario Anda. Dalam hukum, ini menempatkan Anda sebagai pelaku utama. Rasa cinta yang selama ini mereka pamerkan di hotel-hotel mewah dan pertemuan rahasia menguap seperti embun di bawah terik matahari, digantikan oleh insting bertahan hidup yang sangat liar dan kotor. Raffi, yang merasa dikhianati oleh wanita yang ia bela di depan ibunya sendiri, akhirnya memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Ia mulai membongkar semua rahasia Ayu,
termasuk dana simpanan ilegal di luar negeri dan perhiasan hasil curian yang disimpan di rumah kerabat Ayu. Tidak berhenti di situ, Raffi bahkan mulai menyeret ibunya sendiri dalam pengakuannya. Ide memalsukan tanda tangan digital Nagita itu datang dari Mama Ami. Dia yang tahu di mana Nagita menyimpan kunci fisik dan cadangan perangkatnya. Dia yang mendesak saya untuk segera menjual apartemen itu karena dia punya hutang judi di Singapura. Di ruang sebelah, Ami Kanita melakukan hal yang sama. Ia menangis terseduh-seduh, menyalahkan anak kandungnya sendiri. Raffi itu serakah. Saya hanya seorang ibu yang mengikuti kemauan anak. Saya tidak tahu kalau itu ilegal. Saya dipaksa ikut oleh Raffi dan Ayu. Nagita Slavina, yang memantau seluruh proses interogasi itu melalui ruang kaca satu arah bersama Bang Fauzan, hanya bisa menatap mereka dengan tatapan muak yang mendalam. Ia melihat 3 orang yang dulu ia sayangi kini saling gigit, saling cakar, dan saling menjatuhkan satu sama lain demi menyelamatkan kulit masing-masing. Lihat itu, Gigi, bisik Bang Fauzan. Tanpa harta dan kemewahan yang kamu berikan, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kesetiaan darah, apalagi cinta. Mereka hanyalah sekumpulan parasit yang sekarang sedang kelaparan dan mulai memakan sesamanya. Nagita mengangguk perlahan, memalingkan wajahnya dari kaca. Aku sudah cukup melihat ini, Bang. Mari kita selesaikan semuanya di pengadilan. Aku ingin dunia melihat betapa rapuhnya ikatan yang dibangun di atas pengkhianatan. 3 bulan kemudian, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ubahnya seperti sebuah festival nasional, namun dengan aura yang lebih gelap. Ratusan wartawan dari berbagai media, termasuk media internasional, berkumpul di depan pagar gedung. Masyarakat umum berdesakan ingin masuk ke ruang sidang utama untuk menyaksikan akhir dari drama keluarga paling kontroversial tahun ini. Nagita Slavina datang tepat pukul 9 pagi. Ia keluar dari mobilnya dengan langkah yang sangat tegap dan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru navy gelap yang sangat tajam, dipadukan dengan kemeja putih tanpa celah. Wajahnya tampak tenang, riasannya tipis namun berkelas, menunjukkan kekuatan seorang wanita yang sudah melewati badai besar dan keluar sebagai pemenang. Di kursi terdakwa, kondisi Raffi, Ami, dan Ayu tampak sangat memprihatinkan. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok, sebuah ironi yang disengaja oleh Nagita, karena warna itu sama persis dengan koper plastik murahan yang ia berikan saat pengusiran dulu. Wajah Raffi tampak kuyu, pipinya kempis, dan matanya terus menunduk menghindari sorot kamera. Ayu Ting Ting tampak pucat pasi, sementara Ami Kanita terus menunduk sambil memegang tasbih, mencoba mencari simpati dari pengunjung sidang. Bang Fauzan, sebagai kuasa hukum penggugat, menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia memutar kembali rekaman audio jam 1 malam yang legendaris itu di ruang sidang yang sunyi. Suara Raffi yang tertawa mengejek kematian ayah Nagita bergema melalui speaker besar, membuat seluruh pengunjung sidang bergidik ngeri. Terdakwa Raffi Ahmad, tanya hakim ketua dengan suara yang menggelegar dan berwibawa. Setelah mendengar rekaman ini, apakah Anda masih berani membantah bahwa Anda memiliki niat jahat untuk memiskinkan istri Anda sendiri demi kepentingan pribadi dan selingkuhan Anda? Raffi tidak menjawab. Bahunya bergetar hebat. Ia hanya bisa menatap lantai kayu ruang sidang. Saya mengakui semua perbuatan saya, Yang Mulia, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Saat Nagita dipanggil ke kursi saksi untuk memberikan pernyataan terakhir, seluruh ruang sidang mendadak sunyi. Nagita berdiri, berjalan dengan langkah kaki yang menggunakan sepatu hak tinggi berbunyi tuk, tuk, tuk yang mantap. Ia melewati kursi terdakwa tanpa sedikit pun menoleh. Yang Mulia, ucap Nagita dengan suara yang sangat stabil dan jernih. Saya tidak menuntut dendam darah. Saya hanya menuntut keadilan bagi ribuan karyawan saya yang uangnya mereka ambil, dan keadilan bagi kehormatan almarhum ayah saya yang mereka injak-injak. Bagi saya, mereka sudah mati tepat saat jam 1 malam itu ketika tawa mereka menghancurkan kepercayaan saya. Keputusan hakim dijatuhkan sore itu juga dengan sangat berat. Raffi Ahmad divonis 15 tahun penjara atas tuduhan berlapis. Penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, dan penipuan dokumen. Ayu Ting Ting divonis 10 tahun penjara, sementara Ami Kanita dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti membantu proses pemalsuan dokumen dan menyembunyikan hasil kejahatan. Selain itu,
Seluruh aset mereka disita untuk mengganti kerugian material Nagita Slavina secara total. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka jatuh miskin secara absolut. Setelah vonis dijatuhkan dan para terpidana dibawa kembali ke sel dengan tangan diborgol di depan sorotan kamera yang tak henti-henti, Nagita Slavina kembali ke apartemennya. Namun, ia tidak masuk ke sana untuk meratap. Ia telah menyewa tim renovasi besar-besaran. Buang semua furnitur ini, perintah Nagita sambil menunjuk ke sofa tempat Raffi biasa duduk. Bakar semua gorden, ganti semua cat dinding. Saya tidak ingin ada satu molekul pun dari kenangan tentang mereka yang tersisa di rumah ini. Setiap sudut rumah ini harus bernapas dengan udara yang baru. Beberapa minggu kemudian, Bang Fauzan datang ke apartemen yang kini sudah berubah total menjadi lebih minimalis, terang, dan sangat elegan. Ia membawa sebuah map hijau yang sudah lama ditunggu. Gigi, ini surat keputusan cerai yang sudah inkrah dari pengadilan agama. Kamu sudah resmi menjadi wanita bebas secara hukum dan agama. Nama Raffi Ahmad sudah dihapus dari seluruh dokumen administratifmu. Nagita menerima kertas itu, membacanya sebentar, lalu menyunggingkan sebuah senyum yang sangat tulus. Senyum yang tidak pernah terlihat selama 5 tahun terakhir. Terima kasih, Bang. Ini adalah kado ulang tahun terbaik untuk diriku sendiri. Apa rencana kamu sekarang? Liburan? Tanya Fauzan. Tidak, Bang. Aku akan menjual apartemen ini, jawab Nagita mantap. Fauzan terkejut. Tapi kamu sudah berjuang mati-matian mempertahankannya. Aku mempertahankannya untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa mengambilnya dariku. Sekarang setelah terbukti, aku ingin menjualnya dan menyumbangkan seluruh hasil penjualannya, semua 45 miliar itu, untuk membangun kompleks rehabilitasi bagi wanita-wanita korban penipuan finansial dan KDRT. Aku ingin tempat yang tadinya menjadi saksi bisu pengkhianatan ini, berubah menjadi fondasi bagi harapan wanita-wanita lain. Nagita juga melakukan revolusi di bisnisnya. Ia menghapus semua image, istri penurut, yang dulu ia bangun demi menjaga perasaan Raffi. Ia tampil di sampul majalah bisnis terkemuka dunia sebagai pemimpin perusahaan kosmetik paling berpengaruh di Asia Tenggara. Ia meluncurkan lini produk terbaru bertajuk Phoenix, yang melambangkan burung yang bangkit dari abunya sendiri. Penjualan produk itu memecahkan rekor dalam sejarah bisnis Indonesia, bukan karena orang kasihan padanya, tapi karena mereka sangat menghormati kekuatannya. 1 tahun berlalu dengan cepat. Di lembaga pemasyarakatan kelas 1, Raffi Ahmad duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon Kamboja yang meranggas di sudut lapangan penjara. Rambutnya kini mulai memutih meski usianya masih muda. Wajahnya yang dulu sering muncul di papan iklan raksasa kini tampak kusam, berkerut, dan penuh penyesalan yang terlambat. Ia harus bekerja di bengkel las penjara untuk mendapatkan sedikit uang saku tambahan, karena tidak ada lagi kiriman dari luar. Ami Kanita kabarnya sering dirawat di rumah sakit penjara karena depresi berat. Sementara Ayu Ting Ting menjadi sosok yang sangat pendiam dan sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Suatu sore, seorang petugas sipir menghampirinya sambil membawa sebuah amplop besar berwarna putih yang sangat bersih, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Raffi, ada kiriman dokumen untukmu. Sudah diperiksa oleh bagian keamanan, isinya hanya media cetak dan sebuah surat. Raffi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih berharap ada sedikit sisa kasih sayang dari Nagita. Dengan terburu-buru, ia merobek amplop itu. Isinya adalah sebuah majalah ekonomi internasional edisi khusus. Di sampul depannya, terdapat foto Nagita Slavina yang sedang berdiri di atas podium sebuah forum ekonomi dunia di New York. Ia tampak sangat bersinar, 10 tahun lebih muda, dan memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus yang belum pernah Raffi lihat selama mereka menikah. Nagita baru saja dinobatkan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Di dalam majalah itu terselip sebuah foto Polaroid. Foto itu menunjukkan Nagita sedang berdiri di depan sebuah rumah megah yang menghadap ke pantai Bondi di Sydney. Rumah yang dulu menjadi alasan Raffi dan Ayu merencanakan pengkhianatan jam 1 malam itu. Nagita telah membeli rumah itu menggunakan uang pribadinya sendiri, menjadikannya kantor cabang perusahaannya di Australia. Di balik foto itu, terdapat tulisan tangan Nagita yang sangat rapi dan tajam. Terima kasih, Raffi. Terima kasih karena sudah mengkhianatiku jam 1 malam itu. Jika tawa kalian tidak membangunkan aku,
Mungkin aku tidak akan pernah menyadari betapa kuatnya diriku tanpa parasit seperti kalian. Rumah di Sydney ini sangat indah, tapi udaranya terlalu bersih untuk jiwa-jiwa sekotor kalian. Nikmatilah bau jeruji besimu, Raffi. Karena di sini, aku akhirnya bisa bernapas dengan sangat lega tanpa beban. Raffi Ahmad meremas foto itu, air matanya jatuh membasahi kertas mengkilap tersebut. Ia menatap ke arah kawat berduri yang membatasi pandangannya ke dunia luar. Dahulu, jam 1 malam, ia tertawa membayangkan Nagita menangis di jalanan. Kini, setiap jam 1 malam, ia selalu terbangun karena gemas suaranya sendiri di dalam mimpi, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam batu kali yang berlumut. Nagita Slavina telah menang secara mutlak. Bukan hanya karena harta yang ia selamatkan, bukan hanya karena hukum yang ia tegakkan, tapi karena ia berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah pembalasan dendam yang paling mematikan. Drama itu berakhir dengan Nagita yang terbang tinggi menuju angkasa, meninggalkan para pengkhianat yang kini hanya menjadi sejarah kelam yang terkunci rapat di balik dinginnya tembok penjara. Tembok penjara. Tembok penjara. Tembok penjara. Tembok penjara. Tembok penjara.